Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nigusia Icuwidari dengan NIM C301-20010 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tadulako yang saat ini mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, untuk memenuhi tugas perkuliahan, di sini tugas perkuliahan tentang mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi perpajakan. Nah, pada bab 1 pendahuluan ada beberapa sub yang akan saya bahas, yaitu mengenai akuntansi, perpajakan, pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak, dan yang terakhir adalah akuntansi perpajakan. Nah, masuk pada akuntansi. Di sini ada 4 yang akan saya bahas, yaitu mengenai definisi akuntansi, aset kewajiban ekuitas, siklus akuntansi, dan laporan keuangan. Yang pertama, definisi akuntansi. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menguatkan definisi akuntansi itu sendiri. Yang pertama yaitu akuntansi menurut American Secretariat Association atau AAA yang mengemukakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi pihak pemakai informasi. Yang kedua, akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA yang mengemukakan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat atau berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Nah, yang ketiga, definisi akuntansi dalam arti luas, yaitu akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah akuntansi dari segi prosedur. Akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Masuk pada sub yang kedua mengenai akuntansi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, dalam laporan neraca ada 3 elemen utama yang dilaporkan, yaitu aset yang berada di sisi kiri dan kewajiban plus modal atau ekuitas yang berada di posisi kanan. Nah, di antara posisi kanan dan kiri, kedua jumlahnya harus seimbang alias sama atau balance. Lalu apa sih yang disebut dengan aset, kewajiban, dan ekuitas itu sendiri? Nah, di sini aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Nah, aset ini biasanya dinyatakan dalam bentuk uang dan sumber-sumber ekonomi lainnya seperti kas, persediaan barang, dagang, tanah, gedung, dan mesin. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban yaitu obligation masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, dalam kata lain, kewajiban ini yaitu utang yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam bentuk uang dan jasa pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ekuitas, yaitu hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, di sini masuk pada sub yang ketiga yaitu tentang siklus akuntansi. Nah, apa sih itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi yaitu proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Nah, di sini sudah kita lihat ada 10 siklus akuntansi. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Nah, ketika terjadi transaksi, maka bukti transaksi tersebut dianalisa. Akun apa saja yang terlibat dan posisi akun tersebut apakah di debit atau di kredit. Nah, hasil analisa itu maka dicatatlah ke dalam jurnal
Nah, jurnal ada dua bentuknya, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Akun-akun yang ada di dalam jurnal lalu dikelompokkan ke dalam akun yang sama. Setelah itu akan diposting ke buku besar. Nah, setelah menyusun buku besar, maka saldo-saldo yang ada di dalam buku besar, saldo akhirnya dikelompokkan menjadi satu dan akan dibuat yang namanya neraca saldo. Nah, di neraca saldo inilah kita mengukur apakah pekerjaan dari nomor 1 sampai nomor 3 benar. Setelah menyusun neraca saldo, siklus akuntansi yang kelima yaitu penyesuaian. Menyusun jurnal penyesuaian, apakah ada yang di neraca saldo tadi ada yang perlu disesuaikan atau tidak. Ada yang salah nyatat atau tidak. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya itu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua saldo-saldo yang telah disesuaikan di dalam neraca saldo setelah penyesuaian, maka akan dibuatlah penyusunan laporan atau penyiapan laporan. Nah, setelah membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya yaitu jurnal penutup. Di jurnal penutup ini digunakan untuk menutupi akun-akun nominal karena akun nominal itu tidak digunakan lagi. Nah, setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutup ini bentuknya hampir sama dengan neraca saldo, tapi wujudnya dia tidak akan muncul akun nominal. Di sini hanya muncul akun real karena akun nominal sudah ditutup di jurnal setelah neraca saldo. Setelah menutup, langkah selanjutnya yaitu mengecek kembali apakah jurnal penyesuaian tersebut perlu dibalik. Kalau ada yang perlu dibalik, buatlah jurnal pembalik. Nah, yang keempat yaitu laporan masih di lingkungan akuntansi, yaitu mengenai laporan keuangan. Nah, apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, di sini ada 5 laporan keuangan yang wajib Anda ketahui. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan. Nah, biasanya laporan laba rugi ini berisi informasi seputar pendapatan, beban-beban, dan harga pokok produksi. Dari informasi yang ada pada laporan laba rugi ini akan diketahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Nah, yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Nah, berapa data yang diperlukan untuk membuat laporan ini adalah modal awal, PREV, atau pengembalian dana pada periode tersebut dengan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Untuk membuat laporan ini dibutuhkan laba rugi, maka laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi selesai. Nah, yang ketiga yaitu neraca. Nah, neraca yaitu informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut yang telah disebutkan. Nah, yang keempat itu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi dalam suatu periode dari akuntansi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar, serta laporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama satu periode akuntansi pelaporan. Nah, di sini ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, di aktivitas operasi, misalnya penjualan barang, pembelian persediaan, dan lain-lain. Di aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Nah, di aktivitas pendanaan, aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Nah, laporan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, memberikan penjelasan naratif
atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu wajar, yaitu sesuai dengan kebijakan akuntansi, menyajikan akuntansi dengan informal yang relevan, andal, dan mudah dimengerti. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga yaitu frekuensi pelaporan. Nah, setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode yaitu tahunan. Yang keempat yaitu konsisten. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Yang kelima yaitu komparatif, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dengan periode yang lalu. Yang keenam yaitu materialitas, yang ketujuh lengkap, dan yang kedelapan identifikasi. Nah, sekarang masuk pada perpajakan. Di sini ada 2 sub, yaitu tentang definisi pajak dan jenis pajak. Nah, definisi pajak, apa sih itu pajak? Di sini ada berapa ahli? Ada 3 ahli yang mengemukakan bahwa mengemukakan pajak itu sendiri. Nah, di sini dapat dari 3 ahli tersebut, di sini dapat disimpulkan bahwa pajak itu yaitu 1, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi. Yang ketiga, dipungut negara baik pemerintah pusat atau daerah. Dan yang keempat, diperuntukkan pengeluaran pemerintah, public investment. Dan yang terakhir itu punya tujuan lain, itu reguler. Selanjutnya itu jenis pajak. Ada beberapa jenis pajak, yaitu 1, pajak menurut sifatnya, yang dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan menurut sasaran objek, pajak dibagi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Dan pajak menurut pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak langsung. Nah, pajak menurut sifatnya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung, apa sih itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Nah, dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Nah, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, contoh pajak tidak langsung ini yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Yang kedua yaitu pajak menurut sasaran atau objeknya. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif yaitu pajak penghasilan. Yang selanjutnya itu pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, contoh dari pajak objektif ini yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan atau biaya material. Yang terakhir yaitu pajak menurut pemungutannya. Dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membayar rumah tangga pemerintah pusat. Nah, contoh pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan material. Nah, pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.
Nah, contoh dari pajak daerah ini seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor. Nah, masuk pada pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Di sini ada 3 sub, yaitu pengertian pembukuan atau pencatatan, yang kedua kewajiban pembukuan, dan yang terakhir yaitu kewajiban pencatatan. Nah, masuk pada pengertian pembukuan atau pencatatan. Nah, di sini ada pengertian pembukuan dan pencatatan menurut undang-undang. Nah, yang pertama, pengertian pembukuan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29 yang menyatakan bahwa pembukuan itu yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, serta biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pengertian pencatatan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29 yang menyatakan bahwa pencatatan itu yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, di sini ada wajib pajak. Nah, apa sih itu wajib pajak? Wajib pajak biasanya disingkat dengan WP. Nah, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak biasa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Nah, masih dalam lingkungan pembukuan untuk pencatatan wajib pajak, yaitu kewajiban pembukuan. Nah, kewajiban penyelenggaraan pembukuan itu ada 2, yaitu orang pribadi. Yang pertama itu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun, kurang lebih sama dengan 4,8 miliar. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Nah, apa sih itu pentingnya pembukuan untuk perpajakan? Di sini ada 4, yaitu yang pertama, informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap beberapa perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Yang kedua yaitu mempermudah wajib pajak pengisian SPT. Yang ketiga, mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir yaitu menyajikan informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Nah, di sini ada syarat menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama yaitu harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya atau full disclosures. Yang kedua yaitu haruslah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akurat dan stelsel kas. Yang keempat yaitu perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima yaitu pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir yaitu buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan dalam 10 tahun di Indonesia. Nah, di sini ada perbedaan tahun buku dengan tahun takwin atau kalender. Nah, apa sih itu perbedaannya? Nah, di sini tahun buku yaitu tahun periode yang digunakan untuk pelaporan keuangannya, yaitu periode pembukuan dalam satu siklus akuntansi, yaitu 12 bulan. Nah, kalau tahun kalender atau tahun takwil yaitu periode mengikuti kalender umum dari Januari sampai Desember. Masuk pada pencatatan yaitu kewajiban pencatatan. Nah, di sini ada 2 kewajiban menyelenggarakan pencatatan, yaitu yang pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang lebih 4,8 miliar. Yang kedua itu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, syarat menyelenggarakan pencatatan yang pertama yaitu harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal atau WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Nah, sudah masuk pada akuntansi perpajakan. Nah, di akuntansi perpajakan ini ada 6 materi, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan di Indonesia, yang ketiga proses dasar akuntansi perpajakan, yang keempat siklus akuntansi perpajakan, yang kelima akun-akun akuntansi perpajakan, dan yang terakhir yaitu pentingnya akuntansi perpajakan. Nah, di pendahuluan ada 5 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama perbedaan akuntansi dan pajak, yang kedua perbedaan orientasi pelaporan, yang ketiga perbandingan SPT tahunan, PHH badan, dan laporan keuangan komersial. Yang keempat itu ciri kualitatif laporan keuangan pajak, dan yang terakhir yaitu pengertian akuntansi perpajakan. Nah, masuk pada akuntansi dan pajak. Nah, apa sih itu perbedaan dari akuntansi dan pajak? Nah, akuntansi yaitu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, sedangkan pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan, yang tidak dapat jasa timbal balik atau kontra prestasi, yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, perbedaan orientasi pelaporan. Nah, laporan keuangan akuntansi atau komersial yaitu disusun untuk kepentingan pemakai laporan berhubungan dengan kinerja perusahaan. Pajak berkepentingan dalam satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT, meliputi 1. Laba tahunan berjalan atau untuk penghitungan pajak penghasilan. Yang kedua, distribus laba atau untuk perhitungan pajak atas dividen. Yang ketiga, peredaran usaha atau untuk PPN atau PPNBM. Yang terakhir yaitu pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain untuk penghitungan atau pengotongan pajak penghasilan. Nah, perbandingan SPT tahunan, PHH badan, dan laporan keuangan komersial.
Nah, dari segi aspek pengguna, SPT tahunan atau PPh badan yaitu fiskus dan laporan keuangan itu berbagai pengguna atau multi-users. Dari aspek sistem sifat informasi, SPT tahunan PH badan yaitu rahasia dan laporan keuangannya yaitu dapat digunakan oleh umum khususnya untuk laporan keuangan atau listed company. Dari segi pedoman penyusunan, yang SPT tahunan PH badan yaitu Undang-Undang Perpajakan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan laporan keuangan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU, PSAK, interpretasi PSAK, peraturan pemerintah untuk industri IFRS, buletin teknis, pedoman atau praktik konvensional, hasil riset dan pendapat ahli. Dari aspek mata uang pelaporan. Nah, SPT tahunan PHA badan itu wajib dalam rupiah dan mata uang US dollar sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait. Sedangkan laporan keuangan dapat menggunakan mata uang lain selain rupiah. Jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, laporan keuangan harus lebih dahulu dilakukan atau remeasurement. Dari aspek dasar pencatatan transaksi, SPT tahunan PH badan itu transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal dan hukum daripada substansinya. Sedangkan laporan keuangan yaitu transaksi dicatat dengan asas substance over form. Dan dari aspek batas penyampaian, SPT tahunan PPh badan yaitu disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat melakukan perpanjangan paling lama 2 bulan. Nah, sedangkan laporan keuangan pada pasal 66 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perseroan terbatas, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Yang selanjutnya, ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama, dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi, bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik. Substansi beban yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan itu. Yang terakhir itu dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang antar periode, dan di perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan pengakuan permohonan dilengkapi alasan. Yang selanjutnya yaitu pengertian akuntansi pajak. Dalam Niswonger dan Fes atau Accounting Principle 2007 menyebutkan bahwa akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak. Nah, di sini ada peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan Indonesia. Nah, pada saat berlakunya ketentuan ini, akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Karena akuntan publik sebagai seorang ahli akuntansi dapat mempergunakan sepenuhnya konsep, prinsip, atau metode akuntansi yang umum dipergunakan. Sekaligus demikian akuntansi
masih mempunyai peranan dalam perpajakan untuk menentukan objek pajak. Karena Undang-Undang Pajak tahun 1984 mewajibkan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan bebas di Indonesia untuk penyelenggaraan pembukuan. Yang selanjutnya, konsep dasar akuntansi perpajakan. Nah, di sini saya ada menyebutkan 4 konsep dasar akuntansi perpajakan, yaitu yang pertama kesatuan akuntansi. Yaitu kesatuan akuntansi ini ialah perusahaan yang memiliki satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang tentunya ada kepentingan dengan suatu sumber pada perusahaan. Yang kedua itu kesinambungan. Kesinambungan ialah suatu entitas ekonomi yang diasumsikan akan selalu melanjutkan sebuah usahanya dan tidak akan diberhentikan. Yang ketiga yaitu harga pertukaran objektif, yaitu transaksi keuangan harus dibuktikan dengan sebuah nilai uang. Yang keempat adalah pengukuran dalam mata uang. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata rupiah. Nah, yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi pajak. Siklus akuntansi pajak tidak jauh beda dengan siklus akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam siklus akuntansi pajak ada yang namanya SPT pajak massa setelah laporan keuangan. Selanjutnya rekonsiliasi fiskal dan SPT pajak tahunan badan. Selain itu, semua siklus akuntansi pajak sama siklusnya dengan akuntansi pada umumnya yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu akun-akun akuntansi perpajakan. Neraca di sisi aset yaitu ada pajak dibayar di muka PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25 dan PPh 28A bila ada. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pajak pemasukan. Dan di sisi kewajiban ada utang pajak PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29 pajak keluaran. Dan di laporan laba rugi yaitu beban pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, masukan dan tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai beban operasional. Nah, yang selanjutnya yaitu pentingnya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP atau terutama WP badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dan melakukan perencanaan pajak. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang akuntansi perpajakan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.